Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Kawan-kawan, sebelum mulai kegiatan pada hari ini kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melanjutkan kegiatan kita belajar seperti biasa. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Anissa, Rehan, Henry ya, ada 3 ya yang tidak hadir. Adi, ada 4 ya. Baik, semoga yang tidak hadir ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, supaya kita lebih semangat, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Baik, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam tulang. Kita lanjutkan tentang gangguan dan teknologi sistem gerak ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya materi kita tentang sistem gerak, terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian tentang gangguan dan teknologi sistem gerak, Ibu akan membagikan link tentang apa namanya gangguan pada sistem gerak. Oke, silakan kalian kerjakan soal. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Silakan. Waktunya habis ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mempresentasikan data hasil gangguan sistem gerak dan teknologi sistem gerak selama diskusi berlangsung. Baik, kita akan membaca video tentang gangguan pada sistem gerak. Silakan ambil tanggapan tentang video yang disampaikan di depan. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City.
Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Sawcross tampak tertepuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan sistem gerak tersebut disembuhkan? Dan solusi teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian menggunakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Jadi dari video yang kalian saksikan tadi, apa sih yang terjadi pada pemain tersebut? Kenapa dia sampai disuruh berhenti bermain? Kira-kira kenapa? Kenapa dia? Karena posisi pergelangan kaki yang berputar. Ya, jadi tadi kita lihat apa namanya pemain tersebut kan melakukan gerakan yang tidak sesuai ya. Jadi intinya terjadi keseleweng. Ibu akan membagikan kelompok. Silahkan untuk kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, nanti yang kelompok 1 sebelah kiri ibu. Ya, silahkan untuk kelompok 1, silahkan. Oke, kemudian dilanjutkan dengan Ahmad, Apren, Fauzi, kelompok 2 ya. Kelompok 3, Andre, Henny, Medi. Ya, kelompok 3 di sebelah sana. Jadi lembar kerja yang harus kalian kerjakan KPD-nya. Yang pertama, kalian mengidentifikasi masalah tentang video yang kalian amati tadi. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian yang kedua, setelah kalian identifikasi, kalian dapatkan apa sih? Apakah kelainan tersebut dapat disembuhkan? Kenapa? Kemudian ada kaitannya dengan teknologi. Oke, untuk yang lembar berikutnya kalian uraikan tentang gangguan pada tulang. Yang pertama adalah penyakitnya apa, kemudian penyebabnya apa, dan cara mengatasinya. Berarti ada kaitannya dengan teknologi yang ada ya. Oke. Selain gangguan pada tulang, ada juga gangguan pada sendi. Kalian identifikasi juga apa aja penyakitnya, kemudian penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, gangguan yang ketiga itu gangguan pada otot. Kalian identifikasi juga penyakit, penyebab, kemudian cara mengatasinya. Oke, setelah itu baru nanti kalian presentasikan ya. Silakan diskusi kelompok, saya kasih waktu selama 30 menit. Silakan. Yang kurang jelas silakan tanya berikutnya. Ini akan dibutuhkan bahan baca. Kalaupun memang tidak ada yang kalian bahas itu, maka kalian boleh cari referensi lain melalui Google ya.
Ada kesulitan untuk kelompok 1? Tidak cukup. Jadi nanti jam 9 kurang 5 menit kita selesai ya untuk diskusi. Oke, time is up ya, selesai. Baik, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok yang lain tolong diperhatikan hasil dari diskusi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Oke, sudah siap kelompok 1? Oke, silakan untuk kelompok 1. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak. Cedera pergelangan kaki biasanya terjadi ketika melakukan pergerakan memutar, menyebabkan jaringan ligmen mengalami pergerakan yang berlebihan hingga dapat terjadi robekan. Ligamen pergelangan kaki berfungsi sebagai penghubung antar tulang pergelangan dan menjaga kestabilan posisi tulang dan sendi kaki. Pergerangan atau robek pada ligamen tersebut dapat menyebabkan terkilir atau kesleo. Sebagian cedera engkel sering terjadi saat pergelangan kaki bergerak melebihi batas gerakan normal. Baik, dari kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Faktor risiko pergelangan kaki kesleo.
Baik, pertanyaan dari Rifki akan dijawab oleh kelompok kami yaitu Wayanullah Novi. Padanya dipersilakan. Mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor risiko pergelangan kaki seleo itu terjadi saat terkena benturan akibat kecelakaan lalu lintas, terus terinjaknya kaki saat bergerak, kemudian mengenakan alas kaki yang tidak tepat. Bisa diterima? Sedikit presentasi dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dilanjutkan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini waktunya hanya 5 menit ya. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami. Gangguan pada tulang. 1. Osteoporosis. Kondisi yang terjadi ketika pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Kelainan tulang yang saat ini lebih umum daripada lansia dan wanita. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kekurangan kalsium, penggunaan kortikosteroid, obat yang mengandung hormon steroid sintetis dalam jangka waktu panjang atau gangguan hormon. 2. Rakitis. Rakitis adalah suatu kondisi pelunakan yang mempengaruhi perkembangan tulang pada anak-anak. Sementara itu, rakitis pada orang dewasa dikenal dengan istilah osteomalacia atau pelunakan tulang. Kelainan ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan lemah sehingga membuat penderitanya berisiko tinggi mengalami kelainan bentuk tulang dan patah tulang. Beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis antara lain: 1. Nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kelainan kedua, kelainan tulang, misalnya kaki bengkok, kaki X, kaki O, atau skoliosis. 3. Tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terlambat. 4. Mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. 3. Osteomyelitis adalah peradangan tulang yang umumnya disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh lewat luka atau penyebaran infeksi darah. Kelainan tulang ini sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, atau menggunakan alat bantu prostetik di tulang atau sendi. 4. Tumor tulang. Tumor tulang adalah kondisi yang terjadi ketika sel-sel tulang tumbuh secara tidak normal. Sel-sel tersebut kemudian membentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut dengan tumor. Tumor tulang biasanya bersifat jinak, tetapi tetap bisa membuat jaringan tulang yang sehat di sekitarnya menjadi retak dan lemah. Hal ini kemudian menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Selain nyeri, ada juga beberapa gejala tumor tulang lainnya yang dapat dialami, antara lain: 1. Demam. 2. Selalu berkeringat terutama pada malam hari. 3. Pembengkakan di sekitar area tumor. 4. Tulang mudah patah meskipun kena cedera ringan. 5. Penyakit kaget merupakan gangguan pada proses regenerasi tulang. Penyakit ini dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan bengkok. Penyakit tersebut paling sering terjadi di panggul, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang tungkai. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seorang untuk terkena penyakit ini antara lain: 1. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit paget.
2 berusia 40 tahun ke atas, 3 berjenis kelamin laki-laki, 4 sering terpapar polusi dari lingkungan seperti debu, udara, atau zat kimia. Apakah ada yang ditanyakan? Siap, saya dari kelompok 3 ingin bertanya cara mengatasi gangguan tulang. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. 1. Operasi. Jenis operasi yang dilakukan tergantung dari kelainan tulang yang dialami oleh penderita. Tujuan operasi bisa untuk membantu proses penyembuhan tulang retak, memperbaiki posisi tulang, mengurangi tekanan di saraf, atau mengganti sendi yang rusak. Baik, bisa diterima di kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara penyembuhan gangguan pada tulang. 1. Penyembuhan pada patah tulang dilakukan dengan cara pemasangan gips, pembedahan internal, transplantasi sumsum. 2. Penyembuhan kanker tulang. 3. Transplantasi sumsum tulang. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 3, bagaimana cara mencegah kelainan pada tulang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara mencegah kelainan tulang. 1. Menambah asupan kalsium dan vitamin D. 2. Rutin berolahraga. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Apakah bisa diterima? Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kampus untuk kelompok 3. Oke, dilanjutkan oleh presentasi dilanjutkan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. Berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada otot yang perlu Anda ketahui beserta cara penanganannya. Yang pertama, kesleo. Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi, terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba atau perlahan. Kesleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya kesleo menimbulkan gejala berupa nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Penanganan awal kesleo yang umumnya dilakukan oleh konsumsi obat anti nyeri dan metode RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation. RICE bisa Anda lakukan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang kesleo, memberi kompres dingin, dan memosisikannya lebih tinggi. Misalnya dengan mengganjal bagian tubuh yang kesleo dengan tumpukan bantal. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Apakah kelompok lain ingin bertanya? Tanya perwakilan dari kelompok 5. Bagaimana cara mengatasi atau solusi untuk penderita penyakit Parkinson? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Cara mengatasi penyakit Parkinson yaitu pemberian obat-obatan berupa agonis dopamin dapat menggantikan fungsi dopamin di dalam otak atau anticholinergic untuk mengurangi gejala tremor dan takut. Dan presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Dari pemaparan dari kawan-kawan kalian dari kelompok berbagai kelompok, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Ya. Silakan Tika. Jadi dapat disimpulkan gangguan sistem gerak yaitu gangguan pada tulang. Yang pertama, fraktur adalah patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Untuk yang kedua, gangguan tulang belakang, jenisnya kifosis. Tulang belakang melengkung ke arah belakang. Baik, kita sampai ke penghujung pembelajaran hari ini. Sepertinya kita merasa lelah ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita break dulu ya, biar lebih semangat kita mengumpulkan energi kita. Baik, silakan berdiri dulu. Membangkitkan semangat, kita tetap tepuk semangat. Kurang kompak lagi lah ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, saya minta tolong untuk menutup pembelajaran hari ini. Saya minta tolong untuk ketua kelas untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Ya, silakan untuk ketua kelas menutup berdoa. Adalah kawan-kawan terus menghadiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita akan masuk ke bab berikutnya tentang sistem sirkulasi.